Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin smartphone baru lagi dari Samsung. Jadi inilah Samsung Galaxy M62. Smartphone ini bisa dibilang punya segala sesuatu yang besar, dari mulai baterainya besar 7000 mAh, layarnya lega, dan juga internal memori yang lega habis. Penasaran kayak gimana sama HP-nya? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ini dia box daripada Samsung Galaxy M62 ya. Gue tuh tadi agak salah ngomong ya, maunya M52, padahal kan nggak ada ya, adanya M62. Nggak tahu juga kenapa tiba-tiba loncat jadi M62. Jadi dia box seperti ini teman-teman, tampak jelas banget. Dia tuh menggunakan Infinity O display, layarnya lumayan enggak 6,7 inch gitu. Nanti bakal kita lihat penampakan kayak gimana. Dan yang gue pengen dengan varian warnanya itu blue. Jadi ada yang hitam, ada yang blue, dan juga ada yang hijau. Memiliki RAM itu 8 GB dan juga internal memori sebesar 256 GB. Ini kelas mid range, tapi teman-teman udah dikasih internal memori yang lega banget 256 GB. Ini si S21 Plus Goja yang 256 itu tinggal sisanya tinggal berapa tuh? Kepake satu lebih lah, hampir 128 GB lebih. Oke, jadi udah gede banget ya penyimpanan internal memorinya. Mari langsung kita unboxing. Jadi dia Samsung Galaxy M62 punya layar itu Infinity O display, kuat kamera, dan juga 7000 mAh untuk kapasitas baterainya. Gede banget ya guys. Ada stiker email, kartu pembeliannya, dan lengkapnya juga dengan di sini ada kepala charger dengan output sendiri adalah 25 watt. Yes, sudah bawaannya ya. Karena pengecasan itu sudah menggunakan 25 watt fast charging. Ada kabel data yang menggunakan C2C. Ada yang ketinggalan sepertinya di sini, yes, seperti biasa. Ini dapetin SIM card ejector, terus teman-teman juga bakal dapetin buku panduan singkat dari Samsung, yes. Jadi tidak dilengkapi dengan softcase ya teman-teman. Oke, jadi ini isi box daripada Samsung Galaxy M62. Penasaran gimana sama HP-nya? Gua rapiin dulu dan kalian jangan kemana-mana. Samsung Galaxy M52, varian warna biru. Mari aja langsung kita kletek. Bakal lebih jelas kalau kita kletek dulu. Sebentar, kita kletek dulu teman-teman. Samsung Galaxy M62. Gimana ya? Saya tuh mau komentar pokoknya beda dari versi yang biasanya. Bukan Samsung banget. Kayaknya lagi coba-coba mungkin ya. Jadi di sini seri M yang tidak lagi polosan, seri M yang tidak lagi menggunakan kayak perpaduan warna gradasi yang linear gitu, tidak. Tapi kali ini mungkin modelnya tuh kayak Samsung Galaxy A12 ya, tapi ini glossy, tapi ini tuh ternyata tidak bertekstur, hanya saja kayak ada efek patternnya gitu, kayak lurus gitu ya. Dan di sini perpaduannya kalau teman-teman perhatiin ada warna silver dan juga warna birunya. Mungkin kalau yang hijau silver atau hitam silver, jadi nggak blok dengan varian warna biru saja. Jadi kalau kita perhatikan detail di sini, ini cukup memantulkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau dandan dulu gitu, mau lihat rambutnya pilitan udah bener apa belum, ini bisa banget ya. Kacaan di sini kan bener-bener kayak sok mantul banget gitu. Jadi di sini konfigurasi kameranya, desainnya itu mirip dengan seri-seri Samsung yang sebelumnya ya, kayak A12 itu mirip banget kayak gini. Ada 4 kamera ya, jadi si Samsung Galaxy M62 ini tuh punya 4 kamera, dimana kamera utama itu sebesar 64 megapiksel, which is itu gede banget ya. Teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan resolusi besar gitu ya. Mungkin ada smartphone lain 3 jutaan yang ngasih 108 megapiksel, tapi mungkin beda cerita, bakal beda kebutuhan gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini 4 kameranya tuh dimana kamera utamanya sebesar 64 megapiksel, ada ultrawide sebesar 12 megapiksel, ada juga 5 megapiksel sebagai makro, dan juga 5 megapiksel lagi sebagai deep kamera. Makronya lumayan gede ya, 5 megapiksel, jadi harusnya sih sudah cocok gitu ya. Balik ke bagian sampingnya itu seperti ini teman-teman. Di sini kalau perhatiin ada warna biru dan juga warna silver di sini ya, jadi perpaduan 2 warna gitu. Oke, dan di sini ada fingerprint, side fingerprint, yes. Jadi fingerprint bagian kanan gitu, ada juga kontrol volume. Atasnya bersih. Kita lihat untuk bagian SIM tray-nya, dia mampu menampung berapa SIM? Oke. 1 SIM plus 2 SIM, jatuh lagi. Plus micro SD. Oh, model seperti ini ya, lucu banget ya.
Dia jadi kayak ada SIM 1, SIM 2 dan juga micro SD di bagian belakangnya. Ini lucu nih. Biasanya kan kayak panjang gitu ya slotnya, ini dibikin so ringkes, tapi kalian masih bisa menyematkan micro SD tambahan. Wah, udah 256 GB masih bisa menggunakan micro SD tambahan. Ini enak banget sih, lega banget nih. Dan memiliki port jack audio dan juga port yang sudah Type-C dan juga speaker. Salah nunjuk ya, wis apa ya. Oke, bagian bawahnya silver ya, silver gitu ya. Atasnya tuh biru gitu. Material sendiri masih berbahan polikarbonat, dan gini gue nggak tahu nih finishingnya glossy, yang benar-benar glossy ketemu silver kayak gini, apakah nantinya bakal meninggalkan kayak goresan halus, nggak ngerti juga. Tapi ini cukup menjadi pembeda sih buat teman-teman yang kayak ada ya HP Samsung kayak gini ya. Jadi ini baru ada sih, baru lihat gue ya. Sekarang kita bakal beralih untuk bagian layarnya. So, jadi dia tampilan utama daripada Samsung Galaxy M62. Di sini layar lega banget ya, 6,7 inch, sudah Super AMOLED dan juga menggunakan Infinity O display di bagian sininya. Ini ngomong-ngomong agak salah fokus, kenapa kayak gue ngerasanya ya untuk bagian si Infinity O ini itu kayak kurang simetris gitu. Jadi bordernya apa gimana sih ya? Di perasaan di mata gue aja kali ya. Itu kayak agak kurang balance gitu ya. Terus di sini bezel kanan bezel kirinya terbilangnya cukup tipis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nggak kebayang 6,7 inch tuh kayak gimana ya, setara lah sama S21 Plus, tapi ya bakal beda cerita tingkat ketipisan daripada bezelnya ataupun Infinity O displaynya. Ya gitu ya. Mungkin kalau lihat dari layar depannya doang mah ini udah oke sih. Dan di sini kita lihat ya, ini ngomong gue baru install aplikasi daripada AIDA aja. Jadi kita mau lihat defaultnya itu sisa berapa sih kapasitas RAM dan juga lain-lain ya. Nah untuk storage sendiri itu sudah pakai sekitar 34 GB storage-nya. Terus itu di sini kita perhatikan untuk bagian RAM-nya itu sekitar yang udah kepake sekitar 2,4 GB dari 8 GB. Ngomong-ngomong, ini kan walaupun sudah AMOLED, tapi doi itu masih menggunakan side fingerprint, dari fingerprint bagian kanan. Sekarang mari kita tes kira-kira segercep apa. Cepet juga ya. Oke. Dan sekarang kita bakal cek untuk bagian CPU-nya. Nah, Samsung Galaxy M62 menggunakan CPU Exynos 9825, yes, dengan 7 nanometer. Terus untuk kapasitas tadi RAM-nya itu 8 GB, internal memori 256 GB. Oke, baterainya itu 7000 mAh. Support juga dengan NFC. Baik, mantap. Jadi untuk bagian segala sesuatunya spesifikasi di si Samsung Galaxy M62. Dan oh ya, ngomong-ngomong, sebelum sampai di akhir video, sebelum kita bahas ke bagian kameranya, gue mau info aja kalau misalkan untuk si Samsung Galaxy M62 ini itu dihargain 5.999.000, tapi ada potongan diskon gitu ya, 200 ribuan gitu di masa flash sale-nya dari 8 sampai 11 Juni gitu. Dan gak lupa dapat juga Galaxy Buds Pro, wah senilai 2,5 jutaan. Jadi ya gitu ya, hitung-hitung sendiri ya teman-teman, jadinya ini harganya berapa. Dan ini rasanya seperti biasa ya, kayak racun gitu loh guys di masa flash sale-nya kan. Saya dapetin dengan potongan 200.000, udah gitu dapetin juga Buds Pro juga harga 2,5 juta. Jadi harganya berapa? Tinggal hitung aja sendiri. Ini kayak wow gitu ya. Dan juga pasti ada benefit lainnya sih kalau teman-teman ikutan masa flash sale-nya. Iya, bla 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 gitu, banyak lah pokoknya. Nanti keterangan lebih lanjut gue taruh aja pada link di kolom deskripsi ya. Dan sekarang kita bakal beralih untuk bagian kameranya. Di mana untuk bagian kamera sendiri kan tadi udah sebutin ya, 64 megapiksel bagian utamanya, ada ultrawide juga, ada makro dan juga deep kamera. Sedangkan pada bagian kamera depan sendiri itu memiliki kamera sebesar 32 megapiksel yang lumayan so gede ya teman-teman. Dan sekarang kita bakal beralih untuk bagian mode kameranya. Ada apa aja nih? Di sini ada single take. Oke, ada single take di sini, di mana salah satu mode yang mungkin dulu tuh hanya ada di seri-seri flagship, sekarang sudah ada di seri mid range, sekalipun itu ada di seri M ya. Tapi ini seri M nya nggak main-main sih ya, harganya sudah mencapai 5 juta, jadi sudah setara dengan seri A gitu ya. Dulu M kayaknya identik dengan baterai besar, harganya juga cukup terjangkau, tapi sekarang segala sesuatu yang menarik gitu ya, dari mulai baterai besar, layar lega, terus juga penyimpanan memori yang lega, kamera yang gede juga, itu semua ditemplokin semua di seri M. Dan ini nice banget sih buat teman-teman yang mungkin
pengen beli seri M gitu ya. Di sini ada single take, filter foto, portrait, wide, dan juga speed effect clip, dan juga highlight video. Jadi sini fitur memungkinkan buat teman-teman mau foto dalam satu momen gitu ya, dapetin beberapa output foto ataupun video seperti ini gitu. Ini berguna bagi teman-teman yang mungkin kayak mau mengabadikan momen dengan satu kali take gitu ya. Ada juga mode foto di sini, ada yang ultra wide, ya tadi sebesar 12 megapiksel teman-teman ya. Dan sensor utama 2 kali zoom hingga 10 kali zoom. Baik, ada juga perekaman video sendiri. Kita lihat adanya fitur super steady, dimana bakal di lock di 10, 80, 30 fps ya. Dan di sini teman-teman juga bisa nikmatin video perekaman di 4K 30 fps juga bisa di sini. Ada di mode more, dari mulai AR doodle, profesional di sini mode profesionalnya ini oke. Terus ada juga tadi panorama, food, night, makro, portrait video, pro video, slow motion, super slow motion, hyperlapse. Pro videonya di sini teman-teman, pro videonya bukan pro video yang bisa kita atur settingan untuk bagian suara ya teman-teman, ataupun mic, mikrofon gitu ya. Jadi di sini kalau kita perhatiin untuk bagian pro videonya itu tidak bisa men-setting ya, dari mulai mikrofonnya itu mau sumbernya dari arah mana itu tidak bisa di sini. Sekarang kita bakal balik tuh bagian kamera depannya 32 megapiksel. Wow, langsung beauty-nya aktif teman-teman. Kita lihat sini. Filter, my filter face. Oke, ini ada tingkat beauty-nya hingga level 3 ya. Tapi teman-teman yang udah tahu Samsung kan lebih ke natural lah ya kalau selfie gitu ya. Beauty-nya malah agak gimana gitu. Tapi balik lagi, kalian sukanya yang beauty cantik banget, pasti kalian milihnya bakal mungkin brand sebelah, tetangga sebelah. Tapi kalau ini lebih ke detail gitu loh teman-teman. Oke, dan sekarang kita bakal balik ke bagian perekaman video kamera depan. Itu perekaman kamera depannya juga bisa di 4K 30 fps. Mantep nih teman-teman. Ya, jadi perekaman videonya resolusinya lebih lega gitu ya. Oke. Dan di sini juga dilengkapi dengan Pro Video. Oke. Ternyata Pro Video di sini itu harusnya untuk bagian kamera belakang ya teman-teman. Di sini teman-teman tuh sebenarnya bisa ngasih efek blur, ngasih efek color point, dan juga glitch gitu. Ini aku masih inget banget sih, dulu tuh nikmatin kayak gini-gini tuh adanya di seri Note 10 gini-gini gitu yang masih bener-bener flagship awal-awal banget. Sekarang sudah diturun-temurunkan ke kelas mid range-nya. Jadi ini kelas mid range yang kayak bikin penasaran gitu dengan segala spek yang dibawanya. Kemarin juga kan Samsung Galaxy M51 juga sempat dapat predikat baik juga dari gue terkait baterainya yang juga lega dan juga performanya yang mumpuni gitu ya untuk di kelasnya. Dan ini juga rasanya bisa jadi pilihan sih. Oke, jadi itu dia segala sesuatu daripada Samsung Galaxy M62 ini. Seri M yang lagi-lagi seperti biasa cukup bikin salah fokus teman-teman karena punya baterai yang besar banget 7000 mAh. Itu saja buat teman-teman yang mungkin kerjanya biasanya di luar, jarang ketemu dengan casan, pengen tetap online gitu ya. Dengan layar yang leganya ini pastinya lebih luasa untuk ngerjain segala sesuatunya, dari mulai ngetik skrip mungkin, ataupun untuk main game, ataupun untuk sekedar main sosial media. Itu bakal enak banget, lega banget menggunakan layar 6,7 inch ini. Tapi ya gitu, resikonya ya kalian bakal lebih kurang ringkas saja dalam penggunaannya. Sebenarnya ini speknya tuh nggak beda jauh sama M51 yang sebelumnya kita bahas. Ya kalau gue ngeliat secara sepintas ya teman-teman, segala sesuatunya harusnya sudah ada dari situ. Sudah sempat gue bahas juga reviewnya, dari mulai 7000 mAh nya itu kuat berapa lama sih kak? Itu pemakaian ala gue sih bisa tembus di 30 jam gitu, dengan SOT itu maksimal di 12 jam. Itu gila banget sih, awet banget kekuatan daripada 7000 mAh nya ini ya, meski nggak sampai tembus 3 hari sih teman-teman, kayak cuma 30 jam lah ya, sehari lebih sedikit lah hitungannya. Terus ini juga sebenarnya dilengkapi juga dengan NFC ya kan, buat teman-teman yang mungkin butuh NFC untuk ngisi ataupun cek saldo e-money kalian tuh bisa banget pada M62 ini. Mana teh NFC-nya? Kok nggak tampilin di sini? Ini penting banget sih, gengs. Oke. Gitu ya.
Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini tentang Samsung Galaxy M62. Kalau teman-teman tertarik sama HP ini, boleh banget langsung aja cek link pada bio ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas mungkin di Instagram gitu ya, ataupun di komen langsung gue balas. Sip, segitu aja dari gue. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.